ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa istiqamah di dalam jalan yang lurus, begitu juga istiqamah di dalam iman dan juga istiqamah di dalam agama yang selamat ini. Dan tidak terlupa nikmat yang juga begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akan tetapi kebanyakan kita lalai di dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memberikan peringatan ini kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu senantiasa melalaikannya, yaitu nikmat as-sihhah, sehat, dan juga nikmat waktu luang. Maka dari itu merupakan suatu nikmat yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga waktu luang, lalu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nikmat, jika tidak bisa menyebabkan seorang hamba dekat dengan Rabb-nya, maka sudah dapat dipastikan nikmat itu akan menjadi musibah bagi dirinya nanti fi daril akhirah. Bagaimana perkataan salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim, beliau katakan kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka dia adalah baliyah, musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya, sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kelak kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Alhamdulillah,
Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dalam rangka memanfaatkan nikmah as-sihhatu wal faragh, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan dan semangat untuk kita kembali lagi bertemu di dalam majlisul ilm, di mana di dalam majlis kita ini disebutkan tentang qaulullah, begitu juga disebutkan tentang qaulun nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas kitab yang mubarakah, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Ini salah satu kitab dari salah seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-21. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-22. Qala al-muallif, berkata al-muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu tsani wal 'ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahul Muslim. Wa ma'na haramtul haram ay ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Masyaallah. Disebutkan di dalam hadis yang ke-22, Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis dari sahabat Abu Abdullah. Abu Abdullah ini adalah nama kunyah. Siapa namanya? Jabir. Yakni Jabir bin Abdullah. Jabir anaknya Abdullah, ya, Al-Ansari. Ini disebutkan Al-Ansari berarti ahlul Madinah. Ini ahlu Yathrib. Ya, minal Ansar. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Itu siapa? Jabir dan Abdullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Abdullah dan Jabir, ya, ayah dan anaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah yang dimaksud di sini adalah siapa? Abdullah, ya, ibnu Amrin bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Ini namanya Abdullah di sini. Jabir mengatakan, anna rajulan, ada salah seorang, ya, laki-laki. Ini enggak disebutkan oleh beliau tentang laki-laki ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Ibnu Daqiq Al-Aid. Disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ay rajul huna, laki-laki di sini yaitu siapa? Nu'man bin Ququl ismuh. Ini ismuh apa? Nu'man bin Ququl. Ay anna rajulan ismuhu. Ini apa? Nu'man bin Ququl. Yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Datang laki-laki, sala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu berkata, ara'aita. Ini ara'aita maknanya apa? Ma ra'yuk. Ini apa? Bagaimana menurut pendapatmu? Ini asal katanya ra'a yara, melihat. Ini pandangan. Ini bagaimana menurut pandanganmu? Idza shallaitul maktubat, kalau aku salat al-maktubat ay al-maktub, ini apa? Yang ditetapkan, ay yuqsad biha salatul fardhah. Ini salat wajib yang telah ditetapkan waktunya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Ini kitaban maktubah. Ini salat yang diwajibkan untuk kita, yaitu salat 5 waktu, ay kitaban mauqutan. Ara'aita idza salaitul maktubat? Bagaimana menurut pandanganmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku hanya melakukan salat wajib, salat 5 waktu? Wa sumtu ramadhana, aku juga hanya melakukan puasa di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan. Wa ahlaltul halala, aku menghalalkan apa yang dihalalkan. Ini al-halal ay maknanya disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ay al-halal madalla dalilu ala hillih. Ini apa-apa yang datang dengannya dalil penghalalan.
Ya, wa haramtul harama, aku mengharamkan apa yang diharamkan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, ay al-haram maknanya madalla dalil ala tahrimi. Ini apa-apa yang datang dengannya dalil tentang pengharamannya. Ya. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku enggak mau menambahkannya dengan sesuatu apapun. Maknanya apa? Walam azid ala dzalika syai'an, enggak menambah min a'mali sunnah. Ini apa? Dicukupkan dengan perkara yang wajib, salat wajib, puasa wajib, pergi haji, ya, atau bayar zakatul mal. Ini yang diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam. Enggak ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Na'am, ya, kamu bisa masuk ke dalam syurga." Ya, rawahul Muslim, wa ma'na haramtul haram ay ijtanabtuhu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nawawi mengatakan makna haramtul haram, mengharamkan apa yang diharamkan, ay ijtanabtuhu. Ini maknanya apa? Enggak terjatuh ke dalam perkara haram. Ini menurut pendapatnya siapa? Imam Nawawi. Wa makna ahlaltul halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillah. Dan makna dari aku menghalalkan apa yang dihalalkan, ini apa? Aku mengerjakannya dengan mu'taqidan, meyakini hillah, atas kehalalannya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Hadis ini menerangkan kepada kita yang pertama faedahnya, yakni kebiasaan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melakukan suatu amalan atau tidak meyakini sesuatu, melainkan apa? Mereka senantiasa berilmu terlebih dahulu baru beramal. Dan ini merupakan karakteristik daripada siapa? Daripada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Nabi. Itu apa? Mereka tidak beramal kecuali apa? Amalan itu dibangun di atas ilmu. Ya. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan bab, ya, al-ilmu ay babul ilmi qabla qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Begitu juga disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyeru manusia di jalan Allah ala basirah. Dan ini karakteristik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Ya, mereka nggak memulai suatu amalan, nggak meyakini sesuatu fiddin di dalam agama, melainkan apa? Mereka membangunnya di atas ilmu. Maka dari itu sahabat ini, Nu'man bin Ququl, ingin melakukan suatu amalan yang dia cukupkan pada dirinya, tapi dia tanya dulu kepada Nabi, boleh nggak seperti ini? Ya. Kenapa? Karena memang di dalam syariat Islam, kalau kita tidak mengetahui sesuatu, datangnya kemana? Ke seorang yang berilmu, kemudian bertanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya, melainkan apa? Illa rijalan nuhi, kecuali seorang laki-laki yang kami utus, kami wahyukan kepada mereka, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, ya, kepada siapa? Orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui suatu perkara. Ini faedah yang pertama. Itu apa? Bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berhati-hati di dalam beramal, sampai-sampai apa? Datang kepada ahlul ilm, dan pada saat itu orang yang a'lamun nas, yaitu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi, ya, ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya. Ini apa? Dia bertanya kalau dia ini cuma mau melakukan amalan yang wajib aja, nggak mau ditambah lagi yang lain. Udah yang wajib aja, yang diwajibkan bagi seorang muslim itu yang dia jaga. Apakah bisa masuk ke dalam surga? Masya Allah. Dan di sini menunjukkan apa faedah kedua? Ya. Hamba Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang senantiasa dia menzalimi dirinya sendiri.
Ini ketika Allah perintahkan dia sesuatu dia nggak mau melakukan. Ketika Allah haramkan sesuatu dia malah justru terjatuh ke dalamnya. Jadi disebut menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia ikuti perintah Allah, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Kalau dia melanggar perintah Allah, maka kejelekannya untuk dia sendiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalaupun kalian berbuat kejelekan untuk diri kalian sendiri. Dilarang minum khamar. Ya, kalau satu tempat, satu negeri, satu daerah melanggar perintah Allah ini, azabnya itu bukan hanya dari Allah. Ya, tetapi apa? Ada juga yang namanya sebab akibat. Dia minum khamar ya pasti akan rusak generasinya. Lingkungannya akan rusak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminum khamar. Kenapa? Kebaikannya untuk diri kita. Ya. Kenapa? Karena memang apa yang kita kerjakan minal khairat, dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dianjurkan fi syariah, di dalam syariah, itu pada hakikatnya semuanya adalah untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Puasa. Ya, puasa di bulan Ramadan ini untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita sendiri. Bayangkan dalam 1 tahun lambung kita dipaksa untuk bekerja, ginjal kita dipaksa untuk bekerja, makan 3 kali sehari, belum jajannya, belum gorengannya. Allah jadikan 1 bulan khusus dalam 1 tahun. Kita diperintahkan untuk mengistirahatkan lambung kita, ginjal kita, Masya Allah. Ya. Tidak boleh makan lahmul khinzir, makan daging babi. Kenapa? Karena di dalam daging babi itu terdapat apa? Terdapat cacing. Disuruh kita berhati-hati dari jilatan anjing. Kenapa? Ada bakteri. Ya. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan, sehingga dia menjadi orang yang menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga ada hamba Allah yang mereka adalah orang-orang pertengahan. Mereka menjaga dirinya untuk nggak terjatuh ke dalam keharaman, tetapi mereka hanya mau apa? Beribadah dengan yang diwajibkan saja, muqtasidun. Dan juga ada dari hamba Allah yang mereka apa? Sabiqul bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, kita temui banyak hadis Nabi SAW. Ya, datang seorang sahabat atau laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, seorang mukmin yang paling baik itu yang bagaimana? Kenapa? Karena dia ingin melakukan amalan-amalan yang lebih daripada apa yang diwajibkan. Ya. Begitu juga apa? Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ada seorang sahabat yang bertanya seperti itu. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa amalan yang paling dicintai Allah atau mendatangkan kecintaan Allah dan juga bisa mendatangkan kecintaan manusia. Ini orang yang sabiqul bil khairat. Ini orang yang dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, tidak mencukupkan ibadah itu pada yang wajib, melainkan apa? Menambahkannya dengan yang sunnah. Dan hal ini sebagaimana yang juga diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faminhum zalimun li nafsih, ada di antara mereka hamba-hamba Allah yang zalimun li nafsih, yang mereka sukanya menzalimi diri mereka sendiri, ahlul ma'asi. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasidun. Ya, di antara mereka ada juga yang muqtasid. Itu apa? Orang yang pertengahan. Nah, ini contoh sahabat Nabi yang apa? Muqtasidun, pertengahan. Dia cukupkan hanya dengan perkara yang wajib. Ya. Kemudian apa disebutkan juga di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada juga di antara mereka ai hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Ya. Lalu Ustaz, bagaimana kalau orang muqtasidun termasuk waliullah? Enggak termasuk waliullah. Ya. Kenapa? Waliullah itu adalah apa? Setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa itu adalah waliullah. Mau dia hanya cukupkan dengan perkara yang wajib saja, nggak menambahkan dengan yang sunnah, dia juga disebut sebagai waliullah. Ya. Karena waliullah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yunus, ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-63, itu apa? Setiap orang yang beriman, setiap orang yang bertakwa. Ya. Sebagaimana disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Ya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak takut dan juga tidak merasa sedih. Alladzina amanu, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa. Apa? Ya, yattaqun, apa itu ittaqa? Al-muttaqun sebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ini apa? Ittaqu ma harima alaihim wa addu mafturida alaihim. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia senantiasa menjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maka dari itu sahabat ini mengatakan apa? Ya wa haramtul harama. Kata Imam Nawawi apa? Ijtanabtuhu, dia meninggalkan perkara yang haram. Ya. Wa addu mafturida alaihim, dan mengerjakan perkara yang wajib, minas shalah was siyam al maktubat wa ramadan. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat ini, bertanya kepada Nabi tentang ini. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya wali Allah itu terbagi menjadi dua kelompok. Kalau hamba Allah tiga, yang pertama dia adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang pertengahan, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wali Allah ada dua derajatnya. Itu apa? Orang-orang yang pertengahan, ada juga orang-orangnya apa? Yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Ini apa? Al-abrar, ya, ashabul yamin. Ya, ini orang-orangnya apa? Mencukupkan dirinya dengan apa yang diwajibkan. Wasabiqun al-muqarrabun. Ini orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Nah, ini adalah apa? Ini derajat waliullah yang tertinggi. Kemudian yang ketiga faedahnya, bahwasanya apa? Masuk ke dalam surga ini merupakan perkara yang sangat mudah. Bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, bagi siapa saja yang Allah rahmati. Dari hadis ini kita tahu masuk surga itu nggak mesti harus amalannya banyak. Ya. Kenapa? Karena kunci sukses seseorang masuk ke dalam surga itu bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, tetapi kunci sukses seorang dia bisa masuk ke dalam surganya Allah, yaitu apa? Istiqamah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nasihat Nabi kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perkataan dalam Islam, aku nggak akan tanyakan lagi kecuali kepada Allah, kepada dirimu. Afan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qul amantu billah, tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqamah. Maka dari itu mencari sebab-sebab supaya bisa istiqamah ini perkara yang penting bagi seseorang daripada dia memperbanyak amalan. Ya. Lalu bagaimana seorang dia bisa istiqamah? Tentunya yang pertama itu adalah apa? Ikhlas. Ya. Karena percuma seorang dia banyak beramal kalau tidak ikhlas, amalannya sia-sia. Bisa jadi kalau misalkan dia tidak bangun dengan keikhlasan, putul di tengah jalan. Ini maknanya apa? Dia nggak bisa istiqamah. Maka dari itu Imam Malik rahimahullah mengatakan, maka nalillahi yabqa. Apa-apa yang dibangun di atas niat karena Allah, maka itu akan apa? Akan yabqa. Ini akan istiqamah. Dan kita masuk ke dalam surga itu bukan karena banyaknya amalan, tetapi apa? Karena kita bisa menjaga keistiqomahan, sehingga dengan istiqamah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya. Karena amalan-amalan ibadah kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amalan-amalan yang kita kerjakan itu hanyalah untuk apa? Menopang agar kita tetap istiqamah. Salatnya kita di waktu subuh, menjaga diri kita untuk istiqamah. Salatnya kita di waktu zuhur, asar, maghrib. Ya, Allah jadikan 5 waktu di dalam satu hari sebagai benteng agar kita bisa terus istiqamah. Kita melakukan satu salat, istiqomah sampai pada sholat berikutnya, sampai pada sholat berikutnya. Maka dari itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Ya. Kenapa? Karena seseorang dia masuk ke dalam surganya Allah itu karena sebab apa? Rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah nggak akan diberikan kecuali bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga keistiqomahan di dalam amalannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Salah seorang di antara kalian tidak akan pernah amalannya itu memasukkan dia ke dalam syurga, kata Nabi. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, wal anta ya Rasulullah? Begitu juga engkau ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Ya, ini apa? La wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadli wa rahmah. Ini apa? Termasuk juga diriku. Ya, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku apa? Petunjuk dan rahmatnya, menjagaku. Ya. Ini maknanya apa? Nabi SAW adalah orang yang istiqamah di dalam melakukan suatu amalan. Maka dari itu Nabi senantiasa menasihatkan kepada para sahabat yang untuk selalu istiqamah. Kepada sahabat yang Abdullah, ya Abdullah, la takunu mithla fulan kana qiyamul lail fataraka, ya, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya, tadinya dia suka sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Maka dari itu apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita sedikitnya amalan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kalau dia bisa istiqamah. Dan orang bisa istiqamah kalau dia senantiasa bisa menjaga keikhlasannya di dalam ibadah. Dan ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, sedikit tapi istiqamah. Meskipun dia hanya cukupkan dengan yang wajib, nggak menambahnya dengan yang sunnah, kalau dia benar bisa menjaga keistiqomahan, ini lebih Allah cintai daripada orang yang satu hari dia lakukan amalan sunnah seluruhnya, di hari berikutnya dia tinggalkan. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, ahabbudin ilallah, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha sahibuhu wa in qalla. Ya, ini amalan yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Sebagaimana yang ingin dilakukan oleh sahabat ini, Nu'man bin Uqul. Dia cuma mau melakukan amalan-amalan wajib, nggak menambahnya dengan sunnah. Tetapi apa? Dia senantiasa menjaganya di dalam istiqamah. Kemudian faedah yang berikutnya di dalam hadis ini, pentingnya seseorang untuk apa? Untuk at-tasdiq. Karena ini merupakan bagian daripada iman, merupakan bagian dari akidah. Ai at-tasdiq, dia membenarkan apa-apa yang datang dengannya Alkitab wa sunnah. Dan ini merupakan konsekuensi muqtada dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau datang suatu khabar minal Quran atau min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka apa? Kita percaya. Maka dari itu sahabat ini mengatakan apa? Wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Para ulama menyebutkan maknanya apa? Dia meyakini tentang keharamannya, dia juga meyakini tentang kehalalannya. Ya, ketika dikatakan ya minum khamar haram, ya sudah dia yakini haram. Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki kafir haram, ya maka apa? Dia meyakini haramnya, dia nggak mencari celah supaya yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Bahkan disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadziba." Jangan sampai kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Maknanya apa? Dia mengatakan, oh ini halal, padahal itu adalah haram. Dia katakan ini haram, padahal itu adalah dihalalkan di dalam syariat. Ya. Enggak boleh seperti ini. Ya, terlebih lagi apa? Orang yang dia mempelajari Alkitab, mempelajari As-Sunnah, sudah jelas secara sharih di dalam Alkitab dan juga di dalam Sunnah ada suatu perkara yang diharamkan, kemudian dikatakan apa? Oh ini halal. Ya, padahal itu sudah jelas adalah perkara yang haram. Ya, nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena merupakan aqidatul mukminin, akidahnya orang yang beriman, aqidatul islamiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka apa? Tidak ada lagi pilihan bagi dirinya kecuali untuk mengikuti. Kalau ini halal, sudah dia yakini itu adalah halal, dia jaga. Kalau ini adalah haram, maka dia yakini itu adalah suatu keharaman, dia jaga dirinya jangan sampai terjatuh. Ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuma lahumul khiyara min amrihim." Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka apa? Nggak ada lagi pilihan bagi dirinya, melainkan apa? Dia harus meyakininya, dia harus taat kepadanya, dia harus apa? Menjaga dirinya agar jangan sampai terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, ini perkara yang sangat penting. Berarti maknanya apa? Nggak boleh seseorang dia mengatakan sesuatu fid din, fi syariah, kecuali yubna 'alal ilm, kecuali perkataannya itu dibangun di atas ilmu. Ini perkataan yang penting. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan oh ini halal padahal diharamkan, atau mengatakan oh ini haram padahal itu adalah perkara yang dihalalkan, maka apa? Ditaftaru 'alallahil kadziba, dia membuat kedustaan atas nama Allah. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu di dalam syariat itu jangan main-main. Para ulama itu kalau mau berfatwa nggak sembarangan. Dia harus sholat malam dulu, dia harus sholat dulu, dia harus menimbang dulu, dia buka lagi bukunya. Nggak sembarangan asal bilang oh iya boleh halal, oh iya boleh haram. Ya, enggak, tetapi apa? Dia sholat dulu. Ya, sehingga apa? Sehingga ijtihadnya para ulama ketika menetapkan sesuatu hukum yang syubhat, yang bingung kebanyakan orang tentang perkaranya haram atau halal, mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya di dalam menetapkan hukum dengan ketakwaan, dengan ilmu. Ya, nggak sembarangan dengan hawa nafsu. Oh ini kalau menurut saya benar ini. Ya, akhirnya cocok logi. Ya, para ulama semua mengatakan tidak boleh, dia cocok logi. Dalilnya adalah mencocokkan dalil dengan hawa nafsu. Dia katakan oh ya ini boleh karena begini, karena begitu, dengan retorika. Ya. Nah, ini makanya perkara yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka apa? Wajib bagi kita untuk meyakini atau tasdiq, mengimani tentang halalnya, tentang haramnya. Nggak boleh kita menyelisihi. Ya. Sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, barang siapa yang dia durhaka kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya apa? Dia selalu menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal apa? Padahal telah ya sempurna atau telah diberikan ya petunjuk, yakni Al-Qur'an, huda. Ya, tetapi dia justru mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya, itu apa? Orang beriman adalah orang yang ketika disampaikan qala Allah, disampaikan qala Rasulullah, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Oh ya, ini dari Al-Quran, kami ikuti. Ya. Enggak mengatakan, oh menurut kelompok kami beda. Enggak, kayak gitu. Kalau sudah Al-Quran wa sunnah dan benar-benar jelas dalilnya, ayo sudah, saya mengikuti Alkitab wa sunnah. Enggak mengatakan, oh ini kata kiai saya, enggak begitu. Enggak. Itu seorang yang beriman seperti itu, karakteristiknya. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Akan tetapi apa? Nuslihi jahannam wa sa'at masira, nanti kami masukkan dia ke dalam jahannam wa iyadzubillah. Wa sa'at masira, ini tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Masyaallah. Ya, maka hadis ini memberikan kepada kita begitu banyak faidah. Yaitu apa? Bahwasannya masuk ke dalam surga ini merupakan perkara yang mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah apa? Al-istiqamah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Maknanya apa? Istiqamah. Ya, karena yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah rahmatnya Allah, dan Allah nggak akan memberikan rahmatnya kepada hambanya untuk bisa masuk ke dalam surga kecuali apa? Yang pertama, dia senantiasa membangunnya di atas tauhid, di atas keikhlasan amalan-amalannya. Yang kedua apa? Dia bisa menjaganya untuk tetap istiqamah. Taib. Sudah ada belum ya? Taib. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif, berkata al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, wa salatu nur, wa sadaqatu burhan, wa sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au 'alaik, kullu nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Ruahul Muslim. Masyaallah. Disebutkan di dalam hadis yang ke-23, Al-Imam An-Nawawi beliau memasukkan hadis dari Abu Malik Al-Harith. Ini Abu Malik ini siapa? Nama kunyah. Namanya siapa? Al-Harith bin Asim, anaknya Asim Al-Asy'ari. Ini orang Asy'ari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini siapa? Harith. Ini menunjukkan Asim bukan sahabat Nabi, juga bukan seorang muslim. Harith berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tuhur syatrul iman. Yani at-tuhur, tuhur di sini maknanya apa? Yani at-tuhur ini maknanya adalah apa? At-tauhid wal ikhlas. Sebagian ulama mengatakan makna at-tuhur, ini tuhur ini kata apa? Tahara. Ini maknanya adalah apa? Maknanya adalah apa? Ikhlas. Sebagaimana dalam surat Mudaththir, qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Qum fa'anzir, bangkitlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia dari yang namanya kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir. Thiyab maknanya apa? Al-a'mal. Dan amalan-amalanmu apa? Fatahhir, bersihkan. Ini maknanya apa? Ikhlaskan. Ini apa? Hendaknya engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan makna yang pertama daripada at-tuhuru syatrul iman itu apa? At-tuhur maknanya al-ikhlas wa tauhid. Itu apa maknanya? Al-ikhlas wa tauhid. Wa syatru, adapun syatru maknanya adalah nisfuh. Syatrun itu maknanya adalah nisfuh. Itu apa? Setengah. Al-iman iman nutqun bilisan. Iman kama ma'ruf, sebagaimana yang ma'ruf at-tasdiq lugatan. Maknanya adalah at-tasdiq secara bahasa, membenarkan. Adapun secara istilah atau syara'an maknanya apa? Nutqun bilisan wa i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarih. Ini makna iman. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan pikiran, dan mengamalkannya, merealisasikannya dengan anggota tubuh. Ini iman. Disebutkan at-tuhur syatrul iman, at-tuhur maknanya adalah apa? At-tuhur maknanya al-ikhlas wa tauhid. Atau disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin maknanya adalah apa? At-takhliyah wa takhliyah itu pengosongan, pembersihan. Itu maknanya apa? Tauhid membersihkan ilah-ilah selain Allah. Wa tark, meninggalkan. Meninggalkan ilah tersebut. Ini merupakan apa? Setengah daripada keimanan. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan makna at-tuhur maknanya adalah al-wudu. Ini apa maknanya? Adalah berwudu atau bersuci. Kenapa yang namanya al-wudu atau tahara itu merupakan syartun lis-shalah. Syaratnya untuk salat. Seseorang nggak akan diterima salatnya sampai apa? Sampai dia suci. Makanya disebutkan at-tuhur syatrul iman, wal iman maknanya adalah as-salah. Kenapa disebut as-salah? Karena iman ini memang terkadang di dalam Al-Quran digunakan untuk kalimat apa? As-salah. Maknahu salah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman di situ maknanya adalah apa? Salat. Ini tidak menyia-nyiakan salat kalian. Ini maknanya apa? Allah akan membalas salat kalian. Ini orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan minas salah. Dari salat yang diwajibkan. Maka dari itu apa? Maka dari itu para ulama mengatakan makna tuhuru syatrul iman maknanya apa? Bersuci itu termasuk bagian daripada setengah daripada salat. Atau maknanya yang namanya tauhid wal ikhlas itu adalah setengah daripada iman. Maknanya tidak sempurna iman seseorang sampai dia benar-benar ikhlas, sampai dia apa? Mentauhidkan Allah. Kalau kita di negeri ini memahaminya atau syatrul iman sering ditulis di sekolah-sekolah, artinya apa? Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi para ulama tidak mengartikan seperti
Seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Sayang sekali kalau kita harus ambil dengan cepat, ya, sehingga akan mudah untuk dilupakan. Insya Allah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang, ya, satu persatu faedah yang terkandung di dalam hadis yang masya Allah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita tambahan ilmu dan tambahan iman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membalas niat-niat kita di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kemudahan, ya, dalam meraih surganya, karena tidaklah seorang dia menuntut ilmu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan baginya jalan yang mudah untuk menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.